Oke, baik kita mulai lagi ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita tadi sudah mempelajari keyframe ya dan animasinya. Jadi semua efek ya apapun kita bisa animasiin seiring berjalannya waktu. Jadi kalau kita ngelihat animasi-animasi ya di film yang luar biasa itu sebenarnya adalah penggabungan dari beberapa animasi yang dipakai di efek control ini. Nah, terus kita kalau misalkan ingin menambahkan teks ya, karena kita di sini lebih ke workspace untuk editing. Jadi kalau kita misalkan ingin menambahkan judul misalnya atau subtitle gitu ya, kita bisa langsung masuk ke window terus ke essential graphic. Nah, di sini kalau kita lihat essential graphicnya itu kita klik ya. Di sini ada browse dan edit ya. Kalau browse itu kita memilih dulu. Ini kan dia kan ada macam-macam title ya, ada yang coming up next, kemudian credit, kemudian captions gitu ya. Misalnya kita mau cari yang title aja dulu, kita ketik title di kotak pencarian terus kita enter aja ya. Nah, di sini kita lihat nih ada beberapa macam variasi ya title-titlenya ini ya. Nah, jadi misalnya kita mau pilih yang ini ya, kita tinggal tarik aja ya, kita tambahkan ke timeline. Jadi dia dianggap seperti sebuah aset gitu ya. Jadi dia udah ada, kalau kita klik ya title-nya ini dia udah include animasi ya. Di sini ya kita lihat di sini ada beberapa keyframe yang udah dibuatin ya. Scale ya, ada keyframe-nya, kemudian opacity ya, seperti yang kita coba juga tadi ada animasi juga ya. Jadi dia ini kita lihat ada beberapa animasi yang udah ter include ya di teks ini, title ini. Jadi kita tinggal tambahin aja ini apa ya. Sini kita tinggal double klik, misalkan program efek. Terus di sini kita juga bisa klik ya episode misalnya. Nah, menggunakan program efek membuat program efek dengan Adobe Premiere Pro CC misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah kursor kita dalam bentuk teks ya, kalau kita mau mengembalikan supaya dia dalam bentuk yang normal, kita tinggal klik ini ya. Karena di toolbox-nya ini ya, kita tinggal klik aja supaya dia kembali ke posisi yang normal. Ya, ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, sudah ada title-nya tanpa kita ambil dari galeri title yang ada ya. Itu. Nah, kalau ini kepanjangan, kalau teks tinggal kita bisa sesuaikan aja, misalnya cuma sampai sini aja. Kita trim, kurang lagi. Nah, ini dia masih ada gerak-geraknya belum render ya, kayaknya ya. Jadi dia masih ada gerak-geraknya. Dia tidak potong juga daripada video utama. Itu kita bisa. Di bagian akhir biasanya kita akan kasih kredit ya. Di sini kalau misalkan kita udah selesai ngasih informasi tambahan, call to action, atau kalau di dalam film misalkan kredit ya, kalau di sini kita klik di sini edit ya, di sini ada tempat buat edit ya. Kalau kita mau nambahin yang baru kita ke kiri aja, kita klik browse ya, kita cari yang kredit enter. Misalkan ini ya, tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita taruh di sini. Terus kita pakai jadi kita ntar kreditnya ini di mana kalau kita mau ganti ini di sini kan. Nah, di sini ada yang untuk tampil dulu supaya tampil semua. Di sini kalau kita mau perbesar dulu biar gampang editnya bisa. Tidak kita langsung aja edit.
terima kasih kepada misalnya gitu ya, biasanya kan itu kan di bagian akhir. Nah, tinggal ditambahin aja ya di sini, tinggal diklik aja di dalam kotaknya. Karena kalau kita klik di luar kotaknya, ntar akan membuat teks yang baru ya. Karena di sini ya, dia akan buat teks yang baru. Nah, jadi kita klik di kotaknya di sini ya, sampai ada bantuan bordernya muncul warna merah, kita klik di situ, baru kita bisa ganti teksnya di situ. Jangan di luar kotak, kita akan terbuat seperti ini. Nah, kalau udah terlanjur terbuat seperti ini, tinggal kita Ctrl Z aja ya, kita undo aja, boleh. Jadi dia kembali seperti ini. Kalau udah selesai, supaya nggak secara otomatis dia ngebuat teks lagi, kita tombol panah ya di toolbar kecil itu atau V. Kalau kita mau shortcut keyboard, tinggal pakai V aja. Jadi kita Nah, kalau kita lihat ya hasilnya nanti di sini kita review, kita lihat. Oke, jadi di sini kita coba buat coordinatnya supaya ada ringkasannya lebih mudah. Ntar kalau mau coba-coba dulu, lebih ingat cepat menambahkan atau kredit misalnya esensial graphics. Ya, terus di sini ya. Di tab ya, di tab browse, di kotak pencarian, ketikkan title misalnya atau bisa melakukan edit teks langsung di program panel ya, program monitor panel yang di samping kanan itu ya. Itu terus setelah editing teks, klik kembali tombol panah atau shortcutnya. Oke, nah jadi ini untuk kita yang edit teks ya, jadi tinggal tambahkannya sesuai kebutuhan teks-teks, karena teks penting ya, kita bisa membuat teksnya itu. Oke, nah terus untuk yang teks ya, kita ini masih terus lagi ya, sedikit lagi. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya, ditanyain sesuai dengan topik yang sedang dipelajarin. Oke, nah kita udah buat teks ya, di sini udah buat teks. Terus selain esensial grafik ya, ada temennya nih dia nih. Jadi kalau kita klik window ada esensial sound ya. Kalau nggak misalkan kita bicarain tanggung ya. Jadi di sini ada esensial sound untuk kalau misalkan kita pakai Premiere Pro yang subscribe ya dengan Adobe Creative Cloud. Kalau kita pakai account pelajar atau mahasiswa, atau kita bisa berlangganan ya semua aplikasi Adobe Creative Cloud termasuk Premiere, Photoshop, Illustrator, kemudian InDesign ya. Semuanya itu cuma sekitar 210.000 rupiah ya per bulan. Jadi sangat murah sekali ya. Nah, kalau kita berlangganan ya, kita misalkan Essential Sound ini ada tambahan ya, di klip-klip gitu ya, kita bisa pilih dari sini klipnya. Oke. Nah, kita misalkan mau untuk
mencari klip yang moods-nya happy ya, tinggal kita klik mood, terus sini pilih yang happy, akan disortir ya mood-mood yang happy aja. Kita bisa preview ya, klik tombol play-nya di sini. Nah, jadi nanti kita bisa tambahkan ke timeline kita. Ini di preview sekalian dengan timeline-nya ya. Kan kita coba lagi yang lain. Nah, kayak gitu ya. Banyak nih, lumayan. Nah, kita pilih. Sekarang saya mau coba yang ini ya, Endless Down. Nah, kita tinggal tarik aja sini ya. Jadi dia udah bisa kita tarik ke sini. Kita potong aja sampai sesuai dengan kita hidupkan. Ini. Jadi kalau kita mainkan. Nah, jadi ini soundnya ya. Kita bisa ambil dari stoknya Adobe. Nah, kemudian langkah kedua kalau kita mau cari sound juga ya bisa seperti yang tadi udah kita pelajarin ya di Excel, kemudian bisa by, terus kita juga bisa cari yang lebih murah lagi sih sebenarnya di YouTube Audio Library ya, YouTube Audio Library. Nah, YouTube Audio Library ini dia free royalty aset ya, audio-audio, musik-musik background, free kita bisa download. Jadi bebas di sini kita bisa download audio library di sini ya. Ada music, ada sound effects ya, ada yang kita favoritkan ntar akan muncul di sini ya kalau kita memfavoritkan gitu ya. Kita klik ini misalnya kita pilih ini dia akan muncul di account kita di sini kita ya, masih update ya. Nah, jadi ada di sini bisa. Jadi kalau kita suka sebuah klip ya audio dari YouTube Audio Library yang ini free ya, kita bisa shortlist dengan masukin dia sebagai start atau favorit ya. Nah, misalkan ini jadi kayak gitu ya. Mau pilih yang mana kita berdasarkan filter ya. Mau yang mood juga misalkan yang happy juga bisa. Kayak tadi di Adobe kita klik play. Nah, ini yang mood happy. Terus kita mau filter lagi misalkan yang genrenya elektronik ya, dance elektronik ya, kita klik aja play. Nah, jadi ini dia filternya adalah yang moodnya happy, terus genrenya dance dan elektronik. Dan kita lihat yang one time. Nah itu ya, jadi kalau mau kita coba download dia sebagai MP3 ya. Jangan lupa kita langsung masukin ke folder kita sendiri, project untuk Premiere-nya ke audio ya, misalkan seperti ini. Kita dari sini udah dari sini lumayan banyak ya, jadi tinggal dipilih aja yang mana yang sesuai. Cuma harus kita coba satu sih sesuai dengan video kita gitu ya. Sekarang kita coba yang menggabungkan, kita buat lagi sekuen yang baru ya di sini ya, kita duplikat aja sekuen 01 juga bisa ya kalau kita mau. Jadi di sini kita pindah ke sekuen. Ya, kita kalau sekuen yang masih ada di luar atau dibuat secara otomatis kita pindahkan dulu ke sequence ya. Sequence. Oke, terus sequence juga ini kita pindah di sini. Nah, kita buat lagi sequence
Ini kita close aja. Nah ini sequence satu ini ya, sequence satu ini kita pakai aja karena udah ada ya. Nah jadi kalau udah untuk yang timelinenya ya, kita lihat di sini. Jadi kan tadi kan kita coba actually improve the audio of this video. Oke, nah kita kan tadi kan metode kita ini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan supaya dia soundnya itu kecil kan. Di sini kan kita ininya dia kita buat standar untuk yang ini apa speech-nya, kemudian untuk yang soundnya kita buat minus 12 desibel karena dia background music ya. Nah kalau kita misalkan buat lagi sequence yang baru ya, kita buat aja sequence baru di sini. File, new sequence, lagi kita buat sequence lagi atau timeline yang baru ya. Ini kita coba untuk yang oke. Nah ini udah ada sequence barunya ya, kita ambil dari video yang bed audio boleh di sini ya. Oke, terus kita tambahkan sedikit biar bagus, tambahkan sedikit di noise efeknya yang tadi udah kita pelajarin ya. Terus kita pilih yang heavy supaya lebih bagus suaranya. It's still in my backyard and Nah, terus kita tambahkan nih yang tadi ya, misalkan kita pilih yang heavy, terus endless. Juga bagus nih, golden thread. this practice lesson, I want Magical snow. in this practice lesson, I want you to in this practice. Oke ya, ini ya kita coba tambahin. Oke, nah sekarang kita coba. Oke. Nah kalau tadi kan kita secara manual ya, ini kan soundnya ya kita tetap 0 desibel levelnya, kemudian yang audio klipnya background music kita jadi minus 12 desibel ya, kan kita buat seperti ini tadi ya. Jadi ketika kita play lebih terdengar voice-nya ya, background musiknya akan terdengar tapi di latar belakang. Lesson, I want you to actually improve the audio of this video. I'm using the Rode Oke. video like Nah kalau ini sih sebenarnya udah oke, tapi sebenarnya Premiere juga menyediakan otomatis dia membalanskan antara dialog ya, kata-kata manusia dengan background musiknya ya. Jadi kalau ini kita kembalikan lagi ke semula ya, 0. Aslinya seperti aslinya, dan kita nah, ini masih terlalu besar kan. Jadi di sini ada ya di essential sound ini ya, kita klik ya di sini. Nah ini dia trimetri, kita klik window, terus kita coba cari yang namanya window essential sound, terus kita di bagian edit ya. Jadi kalau di sini browse ya, di sini ada edit ya, essential sound. Nah di sini nih kita bisa nentuin misalkan sound tertentu, klip tertentu, apakah dia dialog, music, sound effect atau ambience. Misalkan kita yang video kita ini ya, video utama orang ini, kita klik dia sebagai, kita set dia sebagai dialog gitu ya. Nah, oke ya. Nah, ketika kita udah set sebagai dialog, kita perlu nambahin beberapa setting supaya dia disesuaikan dengan audio yang lain nantinya. Loudness-nya kita klik loudness terlebih dahulu, terus kita auto match ya. Jadi kekerasan suaranya itu dia akan disesuaikan secara otomatis oleh Premiere gitu nantinya ya. Kita nggak perlu lagi setting secara manual seperti yang tadi ya. Video audionya 0 desibel, kemudian background musik minus 12 desibel, kita nggak perlu setting itu, tapi kita minta Premiere yang menyesuaikan secara otomatis. Nah, jadi kita udah set yang dialog ini sebagai klip yang audio yang soundnya ini sebagai dialog tadi ya.
Kemudian kita load testnya kita perlu sesuaikan secara otomatis gitu. Otomatis ya. Nah, ini terakhir levelnya kan kita buat tetap aja ya 0 desibel ya. Kita buat 0,0 desibel tetap dia. Nah, terus yang untuk yang background music kita klik aja di sini. Dia sekarang kita tentukan sebagai music karena dia memang background music ya. Nah, kita klik aja music di sini. Terus ingat loudness-nya juga harus disesuaikan. Nah, dia automate ya, target loudness-nya jadi minus 12 ya, LUPS ya. Kalau kita lihat yang dialog tadi, dia loudness-nya ya, kalau kita kan dia kan dialog ya. Terus kita ke atas loudness-nya dia minus 23 ya. Nah, coba kita di sini udah kita automate-nya juga. Kita coba That microphone plugged into my Canon 70D to record this audio, but I'm outside behind me. They're probably about a mile away. Nah, kalau ini hasil pilihan dari Premiere ya, jadi gitu. Jadi dia cuma dikecilkan sedikit dari soundnya ya. Kalau ini memang terbaik ya dibandingin secara manual, fine ya. Jadi musiknya juga terdengar dengan jelas, suaranya juga masih bisa dipahami. This practice lesson, I want you to actually improve the audio of this video. I'm using the Rode VideoMic Pro with an external little shotgun microphone plugged into my Canon 70D to record this audio, but I'm outside behind me. They're probably about a mile away. Oke ya, jadi ini seperti ini tampilannya ya. Kalau kita lihat seperti itu, tinggal kita mainkan tadi ya, kita meminta bantuan untuk Adobe Premiere supaya menyesuaikan antara dialog ya. Misalkan kita untuk voice over menggunakan panel Essential Sound ya, terus kita pilih yang tab edit. Itu yang video dengan dialog atau voice ya. Kita set menjadi dialog ya, dialog, terus load test-nya di match-kan. Ingat load test-nya juga di auto match. Terus yang untuk video tadi kan udah dengan dialog, sekarang untuk music ya, background music. Itu di set menjadi music. Nah, terus di load test-nya juga di otomatis juga, jangan sampai lupa ya. Nah, cuma itu aja sih sebenarnya. Yang penting kita buka Essential Sound, terus ke load test-nya ya, terus dia set sebagai dialog ya, kalau untuk yang dialog atau voice over, kalau yang musik. Jadi kalau kita coba tadi lihat ya di sini. Nah, di browse ini edit ya. Kita setting dia sebagai dialog ya. Kalau kita klik di sini lagi ya, presetnya di sini banyak sih sebenarnya. Oke, ntar dikali sesuaikan aja suara yang kita butuhin. Nah, kalau udah tinggal kita sesuaikan. Kalau misalkan musiknya masih kurang lembut, kita klik aja, bisa disesuaikan lagi di sini ya. Bisa klikkan lagi, dia. To record this audio, but I'm outside behind me. They're probably about a mile away. There's a freeway that I can audio to. Just sitting in my backyard, I actually played Pergola this weekend, and that's one of my hobbies that I think. Nah, ini jadi kita menggunakan secara otomatis. Jadi fungsi otomatis ini kita menyesuaikan dengan yang dibaca dari Premiere ya, supaya hasilnya lebih bagus ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah,